Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kabarnya semua baik-baik aja. Yang masih dalam sakit, semoga cepat diberikan kesehatan. Dan yang masih berjuang melawan anxiety, semoga cepat diberikan kesembuhan dan semoga cepat kembali cepat disediakan. Ya, di sini saya mau berbagi pengalaman saja. Yang salah satunya yaitu yang sempat saya alami itu beberapa, mungkin baru kemarin juga, itu saya itu mengalami tiba-tiba dari perjalanan ya bisa dibilang jauh sih, cuma mungkin karena kecapean atau mungkin karena ada faktor lain, itu saya tiba-tiba di jalan itu kena serangan panik. Itu mungkin kamu serangan panik, tiba-tiba badan dingin, terus tangan kesemutan, terus jantung berdebar. Dan sini saya mau jelaskan tentang apa itu serangan panik. Serangan panik di sini tuh yaitu munculnya rasa takut atau gelisah berlebihan secara tiba-tiba, dan kondisi ini ditandai dengan kegelisahan, yang jantung berdebar cepat, terus napas jadi pendek, bisa pusing, terus otot menjadi tegang, gemetar. Sebenarnya serangan panik itu terjadi dari cuma beberapa menit aja, sekitar 5 atau sampai 10 menit. Untuk gejala serangan panik itu, beberapa gejalanya itu pasti berkeringat berlebihan, terus otot menjadi tegang, gemetar pastinya, sesak napas, dan berasa nano-nano lah. Dan yang saya alami itu waktu dalam perjalanan itu, sebenarnya sih saya sudah mau bersikap tenang, cuma di situ pas saya lagi mau mudi itu tiba-tiba yaitu pasti panik, itu pasti mau cemas, itu pasti takut mau apa terus gini, terus rumah ibu saya itu panik juga, jadi saya merasa lebih cepet dan detak jantungnya cepat berdetak, kan tambahan panik itu. Ini tips, mungkin ini dari saya mengacu dari beberapa mentor-mentor yang sudah berpengalaman, khususnya saya yang mengikuti channelnya Bapak Andri psikosomatis, itu biasanya dokter Andri. Itu yang pertama itu tips serangan panik, yaitu serangan panik yang pertama, serangan panik ini akan segera berlalu. Jadi tidak akan, intinya sekali itu aja, maksudnya dalam jangka itu menjadi akan berlalu, dan kita harus yakin itu cuma tidak akan membuat kita kenapa-kenapa. Jadi kita harus tenang, relax, usahakan minum air, kalau bisa minum air hangat lah kalau pas. Terus yang kedua, harus menyadarinya, dan kita harus sadar memang kita ini kita sedang dalam panik, jadi kita harus menyadarinya. Terus dan jangan menahan. Kalau kita semakin menahan munculnya sensasi panik itu, kita akan paniknya itu akan berlebihan. Dan yang ketiga itu let it go. Intinya itu memang kita harus melawan, kita harus melewatinya itu. Dan yang paling penting itu serangan panik tidak akan bikin kita terluka atau bikin kita kenapa-napa. Itu kita harus
harus berpikir positif, kita ini tidak apa-apa, kemarin-kemarin sudah terjadi seperti itu dan kita dicolek lagi seperti itu, kita harus yakin tidak apa-apa. Terus yang kelima ini kita harus bisa mengendalikan diri kita ini dewasa, dan untuk menolong diri kita yang kecil. Nah, sebenarnya ini diri kita ini yang dewasa menolong diri kita yang kecil. Dan yang keenam, kita buat sikap moto, yaitu bahwa saya bisa kendalikan serangan panik ini, dan saya bisa. Kita harus buat moto itu, kita simpan dalam memori setiap kali muncul, atau bahkan pas cemas, yang tiba-tiba cemas, ngapain cemas, kita bisa kendalikan. Dan yang itu yaitu saya aman dan pasti aman gitu, pasti aman. I am safe. Dan kita tersenyum lah, maksudnya kita meyakini bahwa kita nggak apa-apa. Terus yang ke-8 yaitu memahami bahwa serangan panik adalah respon fisik. Itu yang penting, cuma respon fisik dalam tubuh yang terjadi dan akan hilang. Itu cuma respon fisik aja. Yang ke-9 yaitu I am okay. Maksudnya okay itu tidak apa-apa, semua akan terkendali dan pasti bisa dikendalikan. Kemudian yang ke-10 yaitu kita harus fokus pada kondisi saat ini, dan intinya kita jangan tidak usah memikirkan yang akan terjadi lagi. Nanti jangan-jangan kita akan gini lagi, nanti jangan-jangan kita akan kambuh lagi, asam lambung kita naik, terus kita panik lagi. Dan jangan mengungkit lagi yang dulu sudah terjadi pada kita. Saya dulu kemarin gitu, masa gini lagi. Ya karena sebenarnya sih tidak menampik, maksudnya itu kita berpikir seperti itu karena rasional lah, kita sebagai manusia. Tapi kita harus berpikir memang positif, bahwa itu tidak apa-apa. Kita harus melawan lah, kita harus melawan dan menerima. Dan kita pasti bisa melawannya. Banyak yang sembuh. Kita teman-teman juga banyak yang, termasuk yang Mas Yogi itu yang juga mentor yang saya ikuti, itu termasuk teman saya berjuang, maksudnya teman waktu sekolah, yaitu kayak menimpas beliau juga kena itu. Cuma sekarang alhamdulillah sudah membaik dan menjadi mentor ke teman-teman saya, dan saya juga bisa mengikuti lah. Cuma kita berbagi pengalaman aja, mungkin kalau mungkin kurang berkenan atau kurang pas, mungkin saya masih cuma berbagi pengalaman aja. Mungkin yang lebih mengerti kan para mentor, terus dokter yang berpengalaman. Cuma mungkin aja itu cukup penjelasan singkat lah, bukan cuma penjelasan singkat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, cepat diberikan kesembuhan, dan kita bisa aktivitas seperti sedia kala. Dan pokoknya salam sehat semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.